بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Ikhwani fi din, azina Allah wa iyyakum. Hadirin jamaah Masjid Ibnu Abbas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersama kitab Fikih Doa dan Zikir karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala wa ra'ahu. Tentunya kita masih ingat pembahasan yang terakhir yang kita dapatkan adalah bahwa Al-Qur'anul Karim adalah seutama-utamanya zikir. Zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Namun kita juga masih mengingat apa yang diuraikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dari bahwa amalan yang utama itu, amal yang paling utama, boleh jadi kemudian amal yang tidak lebih utama darinya menjadi justru lebih utama. Dan itu tergantung dengan keadaan-keadaan manusia, tergantung pula dengan apa yang berkaitan dengan waktu, tergantung dengan tempat. Karena itu wajib bagi seseorang yang menginginkan bagi dirinya kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui amal yang terbaik yang bisa ia lakukan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan jalan-jalan kebaikan itu beragam dan bermacam-macam. Maha suci Allah yang telah menjadikan amalan ketaatan begitu banyak dan beragam. Maka seorang hamba kemudian bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan tersebut. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Nabi, janganlah kalian meremehkan dari perkara yang ma'ruf sekecil apapun. Nah, berkaitan dengan pembahasan itu, maka Syekh kemudian menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, telah disebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, amalan yang paling utama. Dan amal ibadah yang paling utama juga adalah solat. Ya, di antara amal yang utama adalah jihad fi sabilillah. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia adalah amal yang paling utama alal itlaq, amal yang paling utama secara umum dari berbagai sisi. Namun ketahuilah bahwa di antara amalan yang disebutkan oleh para ulama sebagai amal yang paling utama adalah talabul ilmi. Talabul ilmi, ya. Dan cukuplah menjadi keterangan yang menegaskan akan hal itu firman Allah dalam surah At-Taubah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim." Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dan Miftahu Daris Sa'adah, bahwasanya Allah mengeluarkan talabatul ilmi, para penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu agama, dari kumpulan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka orang-orang yang menuntut ilmu sesungguhnya di antara orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa talabatul ilmi minal mujahidin fi sabilillahi ta'ala biidznillah. Baik, mari kita melihat apa yang dipaparkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa menyibukkan diri dengan menuntut ilmu dan mencarinya, mengetahui yang halal dan haram, mempelajari Al-Quranul Karim dan memahaminya, serta mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sirah dan berita-berita yang berkaitan tentangnya adalah khairul dzikri wa afdaluh. Tidak ada keraguan bahwa perkara-perkara tersebut adalah sebaik-baik zikir, bahkan yang paling utama. Jelas ya? Menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, ya, dan memahaminya, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan apa yang datang dari sirah Rasulullah dan kabar-kabar yang datang dari beliau. Ini merupakan zikir yang paling utama. Wa majalisu khairul majalis, dan majlis di mana seseorang mempelajari perkara-perkara tersebut adalah sebaik-baik majlis. Bahkan kata Syekh, wa hiya afdalu min majalisi dzikrillah bitasbih wat tahmid wat takbir. Bahkan dia lebih utama dari majlis zikir kepada Allah dengan bentuk tasbih, tahmid dan takbir. Kenapa? Karena kata beliau, li'annaha da'iratun baina fardhu al-'aini baina fardhi 'ainin wa fardhi kifayah wa dzikru mujarrad tatawwu' mahdin. Kata beliau, sebab menuntut ilmu, mempelajari ilmu, ya, mempelajari dan mengkaji Al-Qur'anul Karim, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berputar di antara hukum fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain artinya setiap orang, setiap individu wajib untuk mempelajarinya. Jika ia meninggalkannya maka ia berdosa. Adapun fardu kifai adalah kewajiban yang berlaku bagi umumul ummah, bagi umat keseluruhannya. Mesti ada di antara mereka yang mempelajarinya. Jika tidak ada sama sekali yang melakukannya, maka mereka seluruhnya berdosa. Jika ada yang telah melaksanakannya, maka gugurlah dosa dari keseluruhannya. Ini fardu kifayah. Ilmu berputar seputar masalah itu. Ya, dalam hadis Nu'man bin Bashir yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, ya. Baik. Maka kata para ulama, ilmu yang dimaksud di sini yang diwajibkan tidak lain adalah ilmu syariat. Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, dalam syarah Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilmi, Kitab Al-Ilmi mengatakan bahwa apa yang disebutkan dari keutamaan ilmu dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lain yang dimaksud dengannya melainkan ilmu syariat. Ma'rifatu asy-syariah, ma'rifatu al-halal wal haram, ya. Tidak lain melainkan itu. Oleh karena itu kata Syekh, telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu dari ibadah dan keutamaan orang yang alim dari ahli ibadah. Dan ini telah kita ingatkan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di antara keterangan yang menunjukkan akan hal itu adalah hadis Abu Darda yang masyhur radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis yang panjang, ya. Rasulullah bersabda, "Fadlu al-ilmi, fadlu al-alimi 'ala al-'abid ka fadli al-qamar lailata badrin 'ala sa'iril kawakib." Dan keutamaan orang yang alim dari orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan al-qamar lailata badrin, pada malam bulan purnama. Tanggal berapa itu? Tanggal 15, ya. 14 dan 15, ya. Itulah malam di mana bulan dalam bulatan yang sempurna, ya, sangat terang, ya. Maka keutamaan seorang alim bagaikan, ya, qamar tadi pada bulan purnama, dengan orang ahli ibadah yang dia bagaikan sa'il kawakib, bagaikan bintang-bintang yang lainnya, ya. Perbedaannya begitu menyolok, begitu jauh, ya. Kata Syekh, hadis ini mengandung permisalan yang sangat tinggi
yang tampak darinya besarnya perbedaan antara seorang alim dengan ahli ibadah. Tatkala Rasulullah SAW mempermisalkan orang alim itu dengan bulan purnama, ya, yang dia adalah tanggal 15, yang dia merupakan puncak kesempurnaan bulan dan kekuatan cahayanya, dan diserupakan ahli ibadah dengan bintang-bintang. Dan dalam bentuk tasbih ini, kata beliau, ada rahasia yang tinggi yang diingatkan oleh para ulama. Lalu beliau menukilkan perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang khusus menjelaskan tentang syarah hadis Abi Dzar fi Talabil Ilm. Penjelasan hadis Abu Dzar ini, ya, tentang keutamaan menuntut ilmu. Imam Ibn Rajab punya kitab khusus tentang masalah itu. Maka beliau mengatakan, di antara yang didukilkan dari perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali oleh Syekh Abdul Razak adalah bahwa berkata Imam Ibn Rajab, wasirru fi dzalika wallahu alam, dan rahasia di balik permisalan ini, dan hanyalah Allah yang Maha tahu, bahwa al-kaukab, bintang, dhau'uhu la ya'du nafsahu, cahayanya tidak melebihi dirinya. Artinya dengan itulah kita mengetahui, oh, ada bintang. Ya enggak? Ya. Karena itu bintang tidak terlihat pada waktu siang. Tidak terlihat pada waktu siang, ya. Terkalahkan dengan cahaya matahari. Bulan masih bisa terlihat, ya, meskipun redup, kan gitu ya. Yang jelas bahwa cahaya pada bintang la ya'du nafsahu, tidak melewati dirinya. Hanya dengan itu kita mengetahuinya, ya. Fayastadi'una binurih, ya, awan. Wa amal qamar, adapun bulan, fa inna nurahu yashriqu ala ahli al-ardi jami'an fa ummahum nuruhu. Adapun bulan, maka cahayanya memancar kepada seluruh penduduk bumi, ya, sehingga cahaya itu pun meliputi mereka seluruhnya. Fayastadi'una binurih, dan mereka menjadikan cahaya bulan itu sebagai penerang, ya kan? Sebagai penerang, ya, mereka terasa sampai ke bumi, ya. Dan dengan itulah mereka, ya, menjadikannya sebagai petunjuk dalam perjalanan mereka, ya. Kemudian kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala sairil kawakib walam yaqul ala sairin nujum, dan beliau tidak mengatakan bahwa keutamaan seorang alim dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dengan nujum, yaitu rasi-rasi bintang, ya. Kata beliau, li'annal kawakib hiya allati tasiru wa la yuhtada biha, karena yang namanya bintang dia adalah planet, ya, bahagian dari benda langit yang dia bergerak, wa la yuhtada bihi, dan tidak bisa diambil pelajaran dan petunjuk darinya. Beda dengan rasi bintang, ya. Seorang mengetahui dengan rasi itu tanda musim, seorang mengetahui dengan rasi dan bahkan arahnya, arah mata angin, ya, mata Allah, orang Makassar bilang, ya. Baik. Maka disebutkan kawakib. Fahiya bimanzilatil 'abid alladhi naf'uhu maqsurun ala nafsi, maka itulah keadaan permisalan seorang ahli ibadah. Sekira jelas, ya. Dan dalam hadis yang sering kita sebutkan, dari hadis seorang yang membunuh 99 jiwa, jelas sekali tampak kepada kita keutamaan seorang yang alim itu, ya. Dalam kelanjutan hadis Abu Darda ini, Rasul menyebutkan bahwa wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi al-bahr, dan sesungguhnya seorang yang alim itu memintakan ampunan baginya semua yang di langit dan di bumi, bahkan ikan yang ada di dasar samudra, ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan hatta an-namlatu fi hujriha, hingga seekor semut di dalam lubangnya, ya. Dan yang dimaksud dengan istighfar di sini adalah doa bil khair, doa dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya kepada siapa? Orang alim,
Dan ini menunjukkan keutamaan. Bagaimana makhluk Allah yang tidak diberikan kepada mereka akal. Ya, bukan manusia. Ya. Dan manusia lebih baik dari mereka. Namun kemudian mendoakan kebaikan bagi orang alim, apa yang justru berkebalikan dengan perbuatan orang yang berakal kepada para alim ulama mereka. Kadang alim ulama direndahkan, ya kan gitu ya, dilecehkan, ya. Bahkan seperti apa yang terjadi dengan Anbiya Bani Israel, sebagian mereka dibunuh oleh kaumnya sendiri, ya. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, ya, asyaddun nasi adzaban, orang yang paling keras siksanya yaumul qiyamah adalah apa? Man qatala nabiyya au qatalahu nabiyyun, adalah seorang yang membunuh para nabi. Ya, harusnya dia taati malah dia bunuh. Harusnya dia muliakan malah dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Wa man au qatalahu nabiyyun, atau orang yang dibunuh oleh seorang nabi. Tidaklah dibunuh oleh seorang nabi kecuali orang yang memusuhi nabi tersebut. Dan seorang nabi diberikan kepadanya sifat-sifat dan kesabaran apa yang tidak ada pada yang lainnya, ya kan? Ya. Para nabi orang yang sabar. Mereka menanggung begitu banyak penderitaan, cemoohan dan ejekan dari kaumnya, dan mereka bersabar, ya kan? Maka jika ada yang kemudian dibunuh oleh para nabi itu, tidak lain karena apa? Lidafi as-sa'il, demi untuk mempertahankan diri. Ya. Iya, sebab kalau tidak para nabi dan rasul adalah hamba Allah yang pemaaf. Maka ketika mereka dibunuh para nabi, sungguh satu bentuk amal yang berbahaya, dan sungguh mereka adalah orang yang akan paling keras siksanya di akhirat nanti. Nasallallahu salamah. Ya. Maka ikhwan fi din azanallahu yakum, lihatlah bahwa hatta hewan-hewan meminta ampunkan. Dan telah pernah kita isyaratkan bahwa Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Jami' As-Saghir As-Suyuti menjelaskan apa yang menjadi hikmah, ya, dan hubungan antara istighfar dari makhluk-makhluk Allah, bahkan semut dalam liangnya, bahkan ikan di dasar samudra, mendoakan ampunan bagi seorang alim, karena seorang alim mengajarkan kepada manusia ilmu dan mengajarkan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka, mengajarkan mereka perbuatan ihsan dalam ibadah kepada Rabbnya dan ihsan kepada makhluk Allah yang lainnya, ya. Sehingga hewan-hewan tersebut termasuk ikan merasakan dari kebaikan ilmu itu. Atas dasar itulah kemudian mereka mendoakan ampunan bagi seorang alim. Subhanallah, ya. Baik. Kemudian berkata Syekh bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan ilmu dari ibadah dengan bentuk keutamaan yang jelas, dan telah sah pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dan Al-Hakim dalam mustadraknya dan yang lainnya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa Rasulullah bersabda, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara'. Rasulullah bersabda, fadlul ilmi, ilmu yang sunnah, ilmu yang dia sifatnya keutamaan. Fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah, lebih aku cintai, kata Nabi, daripada ibadah yang utama atau ibadah yang sunnah, ibadah yang kelebihan dari ibadah. Ini maksud dengan fadl di sini adalah apa yang mutatawwi, apa yang sifatnya mustahab. Apa yang mustahab dari ilmu lebih aku cintai, kata Nabi, daripada yang mustahab dari amal ibadah.
wa khairu dinikumul wara', dan sebaik-baik agama kalian adalah wara', ya, yaitu penjagaan kehormatan dan mencukupkan dengan apa yang Allah bagikan kepadanya dari apa yang ada di tangan manusia, ya. Maka itulah al-wara'. Dan dari bentuk al-wara' adalah meninggalkan apa yang halal karena khawatir diseret dalam perkara yang haram, ya. Meninggalkan apa yang mubah karena khawatir menyibukkan dari yang wajib. Naam, ya. Maka hadis ini disebutkan oleh Syekh bahwa dia adalah diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Musnadnya dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, ya. Maka yang perlu kita ingatkan bahwa seperti dalam ta'liq disebutkan oleh Syekh sendiri bahwa hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Al-Bazzar dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Jadi yang benar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Musnadnya bukan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam sanad yang di dalamnya ada kelemahan, tetapi kemudian dihasankan, ya, oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, dan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Naam, dikeluarkan juga dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dengan lafal yang sama, tapi hanya oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, bukan Al-Bazzar. Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dan berkata Al-Hakim, "Hadza haditsun sahihun ala syarti syaikhaini walam yukhrijahu." Hadisnya adalah hadis yang sahih menurut syarat Bukhari Muslim dan tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Namun yang benar, hadisnya juga hasan karena dalam sanadnya ada Hamzah bin Habib Az-Zayyad, bukanlah dari perawi Bukhari. Bukan perawi Bukhari, ya. Dalam sanadnya juga ada Al-A'mash yang dia mudallis wa qad an'ana. Demikian disebutkan oleh Syekh Abdul Ashbal Samir Az-Zuhairi dalam tahqiqnya kepada kitab Jami'ul Bayanil Ilmi wa Fadlih, oleh karya dari Imam Ibn Abdul Bar An-Numari. Jadi sebenarnya dia dua hadis yang berbeda. Saya ulangi bahwa hadis Musnad Al-Bazzar adalah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Adapun hadis Al-Hakim yang dimaksud betul hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, wallahu a'lamu bissawab. Yang jelas hadisnya hasan sahih. Hadisnya hasan sahih. Apa hadisnya tadi? Rasul bersabda, "Fadlu al-ilmi ahabbu ilayya." Dalam sebagian riwayat, ya, afdalu, lebih utama, ya, min fadlil ibadah, dari ibadah yang sunnah. Taib. Jika itu ilmu yang sunnah, bagaimana lagi dengan ilmu yang wajib? Maka dia lebih utama dari ibadah yang sunnah tentu saja, ya. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan bahwa ibadah sunnah yang paling utama adalah ilmu. Taib. Kemudian berkata Syekh, menyebutkan di sini asar yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan Ilmu Fadlihi dari Mu'adz bin Jabal secara marfu dan mauquf. Secara marfu dan mauquf, namun sanadnya seluruhnya lemah. Hanya saja berkata Imam Ibn Abdul Bar bahwa hadisnya hasanun jiddan, sangat hasan. Maksudnya bukan hasan secara istilah, tetapi hasan secara bahasa. Maknanya bagus, indah, dan pada bagian-bagian tertentu datang keterangan hadis yang menguatkannya, ya. Di mana dinukilkan dari Abu Dzar Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu khasyatun wa talabahu ibadatun wa mudzakaratuhu tasbihun." Pelajarilah ilmu,
Kata Mu'adz bin Jabal, pelajarilah ilmu. Karena mempelajari ilmu itu adalah khasyah, ketakutan. Artinya mengantar kita kepada ketakutan. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ya kan? Maka ilmu yang benar, ilmu as-sahih, yurithu al-khasyah, memberikan pengaruh berupa bertambahnya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu adalah ibadah. Jadi jangan menyangka bahwa yang namanya menuntut ilmu itu adalah tugas negara, ikatan dinas, ya kan? Ya, kebutuhan pribadi. Lah, ya, tugas dari kampung, ya, amanah orang tua. Lah, dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sebagaimana kita memperbaguskan cara ibadah kita kepada Allah, fakadzalik, maka demikian pula kita berusaha memperbaiki cara kita dalam menuntut ilmu. Jelas ya? Cara kita dalam menuntut ilmu. Ya. Oleh karena itu, cara menuntut ilmu yang baik adalah menuntut ilmu dengan cara yang teratur, terstruktur, kan ya? Ya. Seperti disebutkan oleh Abdullah bin Abbas tentang firman Allah, walakin kunu rabbaniyina, akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani, ya. Ar-rabbani kata beliau, may yu'allimun nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi, orang yang mengajarkan manusia ilmu yang jelas dulu, baru kemudian yang semakin detil dan rumit. Paham ya? Jangan pertama diajarkan ilmu yang sulit dan rumit, langsung deh berhenti, pensiun dari menuntut ilmu, ya kan? Resign, mohon maaf Ustaz, ya, cuti dulu ya, gitu ya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya, karena diberikan ilmu yang berat dulu, tidak, berikanlah ilmu yang mudah lebih dahulu. Ada tadrij dalam ilmu, jelas ya? Ya, dan bahwa kita dapatkan ilmu bagaimanapun adalah kebaikan, ya kan? Apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah kebaikan. Karena itu kita mengingatkan ketika terjadi pembicaraan seputar masalah belajar ilmu melalui kitab dengan kajian tematik, yang itu sudah ribut beberapa tahun yang lalu, ya. Terjadi antara pro dan kontra, ya. Dan cenderung kemudian terjadi saling melecehkan, makanya tidak sepantasnya, ya. Yang memberikan kajian tematik tentunya tidak akan mungkin mengabaikan mempelajari ilmu dengan metode tadriji, ya kan? Toh mereka pun belajar dengan cara itu, ya enggak? Di jamiah dulu mereka belajar, ya kan? Ya, mereka pasti mempelajari itu, mereka tahu. Demikian pula yang mengingatkan, ya, dari, ya, pentingnya belajar tadriji, ya kan? Pasti mereka juga ketika diminta tausiah, nasihat, pasti akan menyampaikan nasihat secara tematik, ya enggak? Enggak mungkin misalnya ketika pas ada yang nasikah misalnya, atau ketika ada musibah kematian, diminta untuk memberikan tausiah, baik saya bacakan kitab Ahkamul Janaiz dari A sampai Z, ya. Bisa-bisa jenazahnya bangun nih, kapan dikuburkan? Qaddimuni, ya. Iya, dia tertahan dari kebaikan, kan begitu ya? Kata Rasul menyebutkan hadis yang sahih, ya. Allah musta'an, ya. Perintah untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah, ya kan? Iya. Bagaimana hadisnya? Mayurakiruna, siapa yang bisa sebutkan? La ilaha illallah, ya. Perintah Rasulullah untuk mendahulukan atau menyegerakan penyelenggaraan jenazah, ya. Kata Rasulullah SAW, fa in yaku khairan, jika mayit dalam kebaikan, fa khairan tuqaddimunahu ilaihi, maka kebaikan yang kalian segerakan kepadanya.
Wa in yaku syarra, jika dia mayit yang jelek, fasyarran tad'unahu an riqabikum. Kejelekan yang kalian lepaskan dari pundak dan beban kalian, ya kan? Ya. Artinya bahwa pasti dia akan berbicara tematik tentang setiap jiwa akan mendapati kematian, ya kan? Jadi apa? Likulli maqamin maqal. Itulah khairu al-kalam. Wasat. Bahwa setiap tempat pasti ada yang sesuai dengan keadaannya gitu. Naam. Bagi setiap orang yang ingin kemudian memahami agama dengan baik, dengan sempurna, maka dia sepatutnya mempelajari ilmu tadriji, bertahap, ya kan? Terus berproses dengan baik. Kenapa? Dengan itu akan kokoh ilmu yang dia dapatkan. Tetapi terkadang tematik begitu dibutuhkan ketika kita butuh penyegaran, ketika kita butuh poin pembahasan tertentu dalam suatu permasalahan. Misalnya, seorang yang ingin tahu tentang perkara talak misalnya, kan gitu ya? Ya. Sementara dia baru belajar kitab Bulughul Maram, kitabut Taharah. Loh, kapan selesainya Ustaz? Kapan sampai? Ustaz bagaimana? Oh, tunggulah selesai pembahasan kita lanjutkan dulu kan ya. Taharah masih ada salat ya, masih ada lagi zakat. Kapan? 3 tahun akan datang. Keburu mati Ustaz. Akhirnya kita butuh penjelasan secara tematik, poinnya. Kan begitu ya? Ya. Maka demikianlah ikhwani fid din, likulli maqam maqal. Ya. Maka siapa yang diberikan oleh Allah kemudahan, maka dia berbuat apa yang bermanfaat bagi umat. Tetapi ingat bahwa yang utama dan penting adalah yang tadi kita sebutkan dari bentuk tadriji, meskipun tidak semua orang mampu mendapatkannya. Jelas ya? Baik. Maka ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum, kata Syekh, wa talabahu ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Karena kita ingatkan khususnya pada diri saya, kemudian kepada santri-santri Ma'had Imam Asy-Syafi'i ini. Sebagaimana antum menjaga khusyuknya dalam salat, ya kan? Bagaimana ibadah tertunai dengan sempurna, demikian pula dalam menuntut ilmu. Kita lihat apa yang kurang kita perbaiki, apa yang lemah kita kuatkan, ya kan? Karena itu ibadah. Sulit, iya sulit Ustaz, dihafal-hafal Arba'in Nawawiyah, cuma yang keingat cuma sahabatnya saja Ustaz. Yang ujung hadisnya, perawinya tertukar-tukar. Berat Ustaz. Ya, itulah. Antum dapatkan pahala dengan semua apa yang antum rasakan dari kesulitan itu. Ya. Artinya, tidak hafal saja dapat pahala. Ya. Apalagi kalau hafal. Masya Allah. Ya. Taib. Maka ikhwani fid din, demikian pula kata Syekh, wa mudzakaratu tasbihun. Mudzakaratul ilm. Mengulang-ulang ilmu adalah tasbih. Zikir. Zikir kepada Allah. Akan datang nanti keterangan dari Imam Malik bin Anas afwan. Ya, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau mengatakan bahwa seorang yang datang mempelajari ilmu dan menyibukkan diri dengan itu lebih utama darinya dari dia melaksanakan salat tatawwu. Jelas ya? Apalagi zikir dan tasbih. Lebih utama darinya mengulang ilmu dan mudzakarah. Mudzakarah diskusi baik dengan teman maupun dengan guru, ini adalah bentuk dari tasbih. Wal bahts anhu jihadun. Al bahts ditugaskan oleh ustadznya misalnya, tolong cari dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban yang pertama bagi manusia adalah tauhid. Cari di mana ustadz? Ya maksudnya bukan di pasar dong. Bukan di pasar minggu kan, bukan ya? Carinya apa? Dalam Al-Quran maupun sunnah. Wah, mesti bongkar buku dong Ustaz. Berapa waktu yang habis? Kalau Ustaz tuliskan kan selesai. Ya betul. Ya, tetapi ketahuilah itu adalah jihad. Butuh kesungguhan, keseriusan, kan gitu ya? Ya. Buka-buka buku, ya. Kita berperang dengan apa? Pena. Ya. Ya. Baik. Wa ta'limuhu liman la ya'lamhu wa ta'limahu liman lam ya'lamhu sadaqatun. Mengajarkan ilmu itu kepada orang yang tidak tahu adalah bentuk dari sedekah. Sedekah tanpa modal biaya, ya enggak? Ya. Kemudian kata
beliau wabadlahu li ahlihi qurbatun. Ya, mencurahkan, memberikan ilmu itu kepada yang layak untuk mendapatkannya, qurbatun, bentuk pendekatan diri kepada Allah. Li'annahu ma'alimul halal wal haram. Kenapa? Karena dia adalah ma'alim, penuntun kepada apa yang halal dan haram. Dengannya kita mengetahui apa yang halal dan haram. Ya. Baik. Masih panjang lagi pembahasan beliau, ucapan beliau. Dan nantinya Syekh akan menukilkan perkataan para ulama yang berkaitan dengan masalah ini. Namun kita cukupkan sampai sini dulu pembahasan kita. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, 1-2 pertanyaan. Ya, sebelum kita menutup pembahasan. Ya, tafadhol. Ya. 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 Ya, barakallahu fikum. Pertanyaannya betul-betul. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali ini. Waqi'iyah namanya. Pertanyaan yang sesuai dengan kenyataan ya. Bahwa kita dapat tugas menghafal. Ya. Barakallahu fikum. Nah, saya mengerti pertanyaannya ya. Jadi bahwa banyak tugas menghafal Arba'un, menghafal ini, menghafal Kitabut Tauhid dan sebagainya. Sementara waktu yang tepat mungkin yang cukup banyak waktu kita untuk bisa adalah Sabtu Ahad ya. Sementara justru Sabtu Ahad ada pengajian yang banyak juga ya. Antum bongkar rahasia nih. Jadi bagaimana? Apakah boleh? Mana yang kita pilih? Mana yang lebih utama? Hadir di majelis atau murajaah atau mudzakarah atau menghafalkan? Kita mengingatkan bahwa balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adhirah. Antum tahu keadaan diri antum tentu saja. Ya. Maka menurut kami sih sebenarnya tidak ada masalah. Bisa saja bagi ya, karena masih banyak sesungguhnya waktu luang yang sayang sekali belum termanfaatkan dengan baik. Ya, kita mencoba melihat, ya. Kemudian bahwa menghafal sekaligus pasti akan membawa kejemuan. Maksudnya Sabtu Ahad full menghafal kan tidak akan mungkin. Pasti ada waktu rehat yang kita butuhkan. Nah, jadikanlah waktu rehat itu adalah hadir majelis ilmu. Ya kan? Paham ya? Ya, bisa kita siasati insyaallah taala, ya kan? Ya. Jadikanlah hadir majelis ilmu itu sebagai rehat kita dari murajaah tadi. Kalaupun kemudian tetap masih berat Ustaz, maka pilihlah apa yang lebih mendatangkan manfaat bagi diri kita dari majelis ilmu yang tersedia itu. Kenapa? Karena apa yang antum hadapi sekarang dari kurikulum dalam menuntut ilmu itu lebih utama untuk didahulukan. Karena disusun dengan tujuan agar antum mendapatkan ilmu syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit menuju tangga yang lebih baik. Paham ya? Nah, adapun ini tadi qad yushattid, mungkin memecah perhatian, fokus. Paham ya? Seandainya terjadi pertentangan, pilihlah majelis yang mendukung pembahasan. Ya, karena sebagian majelis justru mengulang-ulang hadis yang harus kita hafalkan. Dan banyak mengulang, lancar kaji karena diumumkan. Karena diulang ya. Baik. Maka ikhwan fillah itu mungkin ya. Jadi bagilah waktu dengan baik. Ya. Pilihlah waktu yang paling enak untuk menghafal. Jadi banyak isti'anah dengan apa yang bisa kita dapatkan. Minta nasihat dari para asatidz yang lainnya yang mungkin dia punya trik-trik menghafal. Apakah dengan membakar buku dan minum airnya? Kata orang sih, itu nggak benar tentu saja, ya kan? Ya. Maka dengan nasihat-nasihat yang baik tadi kita termotivasi, ya. Yang paling ingin saya ingatkan adalah tadi kita melihat keadaan diri kita, kemampuan diri kita, dan memilih apa yang paling mendekatkan kita kepada meraih ilmu tersebut, memanfaatkan waktu, ya. Pilihlah tadi waktu-waktu majelis ilmu itu waktu untuk merehat. Karena dalam majelis ilmu
Ustadz kadang menyebutkan dalil dan tidak luput dari dalil yang disebutkan adalah apa yang harus kita hafalkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian ya. Kita cukup sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.